Alat berat yang diturunkan oleh Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember di lokasi saluran tersier yang ada di area PT Semen Imasco Asiatik tidak beroperasi. Karena hingga kini persoalan irigasi masih dalam mediasi di Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air di Jember. Sehingga upaya pengembalian irigasi ke lokasi lama oleh pihak Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Jember masih mengalami hambatan. Menanggapi persoalan ini, pihak manajemen PT Semen Imasco Asiatik menyerahkan keputusan persoalan tersebut di tingkat kewenangan Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat. Kami dari PT Imasco menanggapi seperti ini. Kan dari awal sebenarnya relokasi ini kan sebenarnya didukung pemerintahan. Kami juga sudah mendapat rekomendasi sebelumnya sebelum melakukan relokasi seperti ini. Nah, dengan berjalannya waktu, relokasi ini pun selesai yang baru dan segera dan pada Februari tersebut juga diuji coba. Dan uji coba tersebut semuanya juga dinas pengairan yang datang untuk menguji coba. Sedangkan kami dari PT Semen Imasco selaku pemohon untuk memohonkan dan itu udah mendapat rekom. Jadinya kami ya sesuai dengan arahan ya mengikuti dinas pengairan. Perintah dinas pengairan seperti apa. Sementara itu, beberapa ketua kelompok tani, HIPA, dan Gapoktan yang justru mendukung adanya relokasi irigasi mengecam keras jika dituduh sebagai pengkhianat petani. Bahkan kubu pro relokasi tersebut mengatakan bahwa apa yang dilakukan ini juga demi kesejahteraan petani dan warga desa Pugerwetan, karena relokasi tidak mengurangi debit air. Pihak perusahaan juga akan membantu perawatan dan perbaikan saluran, termasuk normalisasi afur agar sawah tidak kebanjiran. Perusahaan juga akan membantu pengadaan sumur dan pompa air di titik-titik tertentu yang sulit dijangkau saluran irigasi. Pemimpin-pemimpin yang di sana jangan mendengarkan sepihak lah. Kalau ada laporan yang sepertinya begini, mari kita turun, kita kritik di lapangan. Bener apa enggak itu? Kalau Bupati sendiri tidak pernah turun, tapi Bupati sendiri kan sudah saya pernah mengajukan audiensi ke sana. Ternyata memang ada salah satu perwakilan kelompok tani yang sudah bicara dengan pihak Bupati, gitu kan? Nah, pertanyaan saya begini Pak, mohon maaf ya kita jelaskan ya, kita dalam hal hukumnya ya, apa sebetulnya hak PU pengairan sendiri? Ujung-ujungnya kok mendatangkan 2 alat berat ekskavator untuk membongkar itu. Ini memancing Pak, memancing situasi yang panas Pak di Puger. Sebelumnya Puger sudah mulai tidur, tapi dengan adanya itu maka bangkit kembali, situasi menjadi panas kembali. Sedangkan saya tanya, adakah surat dari Bupati? Tidak ada. Maka dalam hal ini kalau memang ada surat dari Bupati di depan forum demo kemarin kan sudah menyatakan secara tertulis bahwasanya tidak ada kewenangan daerah untuk mengatasi masalah ini, semua kembali kepada pihak kementerian. Kok kenapa masih ada bongkar-bongkaran seperti itu? Jadi selama ini di Puger itu tidak ada gejolak masalah air Pak. Karena ada relokasi ini yang mendanai ini perusahaan, maka ada pihak yang kontra mengatasnamakan petani. Dia itu tidak punya sawah Pak. Mengatasnamakan petani. Ada muatan lain, ada pihak lain yang menunggangi. Jadi hal yang sudah baik ini diobok-obok terus gitu loh. Kalau kita menyalahkan ya kita menyalahkan pemerintah mengapa mengizinkan pabrik berdiri di Puger. Ini investasi asing yang sangat besar. Ini ke depan menyerap tenaga kerja yang ada di Puger. Sementara itu, para aktivis Pergerakan Mahasiswa Indonesia atau PMI Jember menilai bahwa para petani di tingkat bawah termasuk kelompok tani Agung Rahayu 4 justru sangat menolak relokasi irigasi karena mengakibatkan kekeringan atau krisis air. Selain itu, mahasiswa juga mempertanyakan legalitas relokasi irigasi karena dalam surat Bupati Jember nomor 032-19-1.12-2020 tentang laporan dugaan penyerobotan aset barang milik negara atau BMN. Pemkab Jember sudah meminta kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR untuk menyelesaikan permasalahan saluran irigasi. Karena diduga pemindahan saluran tersebut dilakukan secara sepihak dan tanpa izin oleh PT Semen Imasco Asiatik. Berdasarkan laporan Kepala Dinas PU BM Sumber Daya Air tanggal 7 September 2020, ini laporannya Bu Yesi kepada Bupati,
perihal laporan dugaan penyerobotan aset barang milik negara. Dengan hormat kami mohon penyelesaian permasalahan saluran irigasi kewenangan pusat, yaitu kewenangan Kementerian PUPR, yaitu BPU 6 Daerah Irigasi Bedaduk yang dikelola oleh Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur melalui tugas perbantuan dari Kementerian. Diduga pemindahan saluran tersebut dilakukan secara sepihak dan tanpa izin oleh PT Semen Imasco Asiatik. Saluran irigasi tersebut merupakan infrastruktur penting dalam ketahanan pangan nasional dan bagi ekonomi masyarakat yang mengairi lahan sawah di Desa Puger Kulon dan Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Jember. Mengingat pentingnya permasalahan tersebut dan mempertimbangkan PP 77 tahun 2001 tentang irigasi, pasal 34 ayat 3, izin pemindahan saluran tidak dapat kami proses lebih lanjut, mengingat aset tersebut merupakan kewenangan Kementerian PUPR. Demikian kami mohon penyelesaian tidak terlalu lama dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih. Tembusan dikirimkan kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, KPK Gubernur Provinsi Jawa Timur, BPK RI, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Berantas Surabaya, Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, Kepala Bakorwil 5 Jember dan Arsip. Ditandatangani di Jember, Bupati Faida. Demikian surat ini akan kita kirimkan menjadi langkah kesepakatan kita bersama, dan Ibu harap kalian segera membubarkan diri, tidak terlalu lama berkumpul di sini. Sadari. Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Menurut Ketua KPU Jember Muhammad Syaiin bahwa ketiga paslon telah mengikuti tes kesehatan di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang pada tanggal 8 hingga 10 September yang lalu. Sesuai hasil tes kesehatan dari Rumah Sakit Saiful Anwar, ketiganya telah memenuhi syarat untuk terus maju mengikuti tahapan Pilkada Jember, dan sesuai hasil pemeriksaan, ketiganya juga bebas dari COVID-19. Kemarin pada tahapan pemeriksaan kesehatan ini adalah salah satu persyaratan dari calon yang itu menjadi satu kesatuan nantinya yang pada akan kita tetapkan pada tanggal 23 September 2020. Nah, terkait dengan hasil pemeriksaan kesehatan kemarin kami sudah menerima dari RSAA dan itu juga kumpulan dari BNN juga IMSI. Itu menyatakan bahasanya ketiga pasangan calon tersebut adalah memenuhi syarat. Ya, jelas kalau di ketentuan itu nanti berbunyi ada memenuhi syarat, artinya syarat-syarat yang sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan itu sudah terpenuhi. Sementara itu, Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur Gogot Cahyo Baskoro mengapresiasi langkah proteksi KPU Jember dalam melaksanakan tahapan pilkada, khususnya di momen pendaftaran para paslon beberapa waktu yang lalu. Dengan pemberlakuan pembatasan kepada para pendukung paslon yang ikut mengantar, bisa mengurangi potensi penularan COVID-19. Saya kira Jember cukup baik ya untuk melaksanakan protokol kesehatan pada saat proses penerimaan pendaftaran kemarin, di mana pasangan calon yang hadir itu jumlah tim kampanye yang mengikutinya sampai di ruangan pada saat proses pendaftaran benar-benar dibatasi. Hanya pasangan calon bersama dengan LO, kemudian ditambah juga dengan ketua dan sekretaris partai politik. Alhamdulillah, Jember ini termasuk salah satu kabupaten yang tidak ada laporan di mana para pihak yang terlibat di dalam penerimaan pendaftaran kemarin terjangkit COVID-19. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan. Operasi yang digelar di Pasar Tanjung ini juga menggandeng Pengadilan Negeri Jember untuk melakukan sidang di tempat, sekaligus untuk membayar denda. Kepala Satpol PP Pemkab Jember Suprapto mengatakan semua petugas terlibat dalam kegiatan ini agar masyarakat lebih tertib saat menghadapi pandemi COVID-19. Ia menjelaskan jika ada masyarakat yang tidak menggunakan masker akan langsung disidang di tempat dan akan didenda sebesar Rp5.000. Selain itu, peringatan dan denda hukuman berupa kewajiban menyapu area Pasar Tanjung juga harus dilakukan masyarakat yang tidak patuh terhadap protokoler kesehatan. Sasarannya selain perorangan juga kepada pengelola usaha, ya, pemilik usaha yang
tidak mematuhi protokol kesehatan. Ya. Hari ini dilaksanakan di Pasar Tanjung. Ya. Di Pasar Tanjung ini dalam rangka untuk penegakan, khususnya yang tidak memakai, ya, ini tolong, yang tidak memakai. Banyak teman-teman ini membawa, bukan memakai, ya. Oleh karena itu yang membawa ada yang dijaring tadi, nah itu dibawa, di situ ada jaksa, diadakan penyidikan, kemudian diadakan sidang di tempat, ya, ada operasi justisi, yang ada sanksi-sanksi. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dalam rapat dengar pendapat yang dilakukan bersama Bawaslu dan KPU, anggota Pansus Pilkada DPRD Jember Edi Cahyo Purnomo mengatakan bahwa sebanyak 7 sopir ambulan tercatat sebagai tim pemenangan calon petahana Faida Fian. Mereka berasal dari Desa Arjasa, Panduman, Sukorno, Sumberlesung, Jatisari, Karangsemanding, dan Paleran. Edi mengaku sudah menerima pengaduan dari warga sekitar seminggu yang lalu. Menurutnya laporan itu muncul setelah paslon petahana mendaftar ke KPU Jember. Bahkan berkas tim pemenangan paslon petahana itu juga tersebar di masyarakat. Edi menyesalkan keterlibatan sopir ambulan tersebut sebab mereka dibayar menggunakan uang negara. Bahkan mobil ambulan yang dipakai juga merupakan mobil milik pemerintah, bukan mobil rumah sakit swasta. Ini yang di honornya yang dari dana APBD. Nah, itu satu. Terus yang kedua terkait masalah pendistribusian kartu BPJS. Nah, ini sesuai kemarin, ini sebenarnya untuk pendistribusian itu adalah kewenangan Pemkab. Tapi di lapangan temui bahwa ada Satgas Duafa yang juga mendistribusikan. Satgas Duafa ini sebenarnya apa? Satgas Duafa ini kan tidak jelas posisinya, Mas. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Menjelang penetapan calon yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 23 September 2020, membuat Bawaslu menghimbau kepada semua paslon khususnya petahana Faida agar mencopot gambar yang terpasang di sejumlah fasilitas pemerintah, seperti di mobil ambulan, bus Pemkab, dan spanduk lainnya. Karena saat petahana sudah ditetapkan sebagai calon bupati, maka otomatis akan melakukan cuti sehingga tidak boleh lagi menggunakan fasilitas negara. Menurut Ketua Bawaslu Jember Tobroni, pencopotan harus dilakukan sebelum penetapan calon dilakukan. Ia akan bekerja sama dengan Satpol PP dan polisi untuk melakukan pencopotan jika himbauan tersebut belum dilakukan oleh petahana. Dengan hal tersebut untuk segera sebelum penetapan calon ini sudah dibersihkan gambar-gambar baik di ambulan maupun di kendaraan-kendaraan pemerintahan. Kalau ternyata masih belum ada, tidak ada tindak lanjut. Setelah penetapan ternyata masih ada gambar-gambar itu yang beredar, maka kami akan menindaklanjuti hal tersebut. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Puluhan hektar tanaman kubis yang ada di Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan terserang hama ulat atau latinnya Plutella silostella yang menyerang bagian daun kubis. Hama ulat ini sebetulnya bisa dikendalikan atau bisa dibasmi dengan obat-obatan yang sesuai. Namun harga obat hama yang sangat mahal, maka tidak sebanding dengan harga kubis yang kini anjlok hingga Rp100 saja per kilogramnya. Petani setempat terpaksa memilih tidak merawat dan membiarkan kubisnya dengan kondisi seperti yang saat ini yang dihadapi oleh petani. Ini memang harganya. Loh, ini Pak Darman. Ya Allah, kemarin ngomong harganya sangat murah ya. Sampai berapa saat ini? Per kilonya cuma Rp100. Rp100. Mas, ini sebetulnya bisa dikendalikan ya? Bisa, memang kan nggak sesuai dengan harga jualnya itu ya. Gitu ya, jualnya biayanya lebih besar ya? Biayanya lebih besar. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Yusuf sebelumnya berniat membeli barang jenis modem internet melalui grup jual beli di aplikasi media sosial Facebook.
Usai cocok dengan yang ditawarkan pihak penjual karena harganya yang murah, Yusuf akhirnya mentransfer sejumlah uang sesuai harga yang telah ditentukan. Namun sayang, setelah berselang 2 hari barang datang, setelah dicek isinya tidak sesuai barang yang ia pesan. Di dalam kardus pengiriman, Yusuf mendapatkan pecahan genteng berikut sebuah botol minuman. Tak pelak, Yusuf pun kaget dan menyadari dirinya telah menjadi korban penipuan jual beli online. Seketika itu juga Yusuf langsung mengecek akun Facebook penjual, namun setelah dicek akun tersebut telah terhapus dan saat dihubungi via telepon, nomor pengirim tidak aktif. Yusuf mengaku mengalami kerugian uang sejumlah 1 juta lebih sesuai dengan harga yang telah ditawarkan oleh penjual. Kini Yusuf hanya bisa pasrah dengan tidak melaporkan kejadian ini atau melanjutkan proses hukum. Dirinya menerima sebagai pelajaran agar lebih berhati-hati bila melakukan jual beli online. Awalnya itu saya buka-buka Facebook gitu. Cari di grup jual beli modem atau router. Udah gitu saya mendapatkan nama Puput Aseger, tapi kalau di Facebooknya itu Puput gitu aja. Nah udah gitu di bawahnya ada nomor teleponnya. Udah gitu aku kontak melalui lewat WA, dia tuh merespon bagus, barang tuh ada, ready, siap pakai. Udah gitu dia memberi kirim foto ke saya bahwa barang itu sudah dimasukkan dalam kardus. Itu Bapak proses setelah itu transfernya kapan Pak? Setelah tahu video itu? Siang itu udah dikirim melalui JNT, sorenya aku transfer transfer melalui bank Permata. Sejumlah bisa ya di atas 1 juta. Nantinya gimana nih Mas setelah dapat kayak gini, kenyataannya gimana Mas? Ya kecewa Mas ya, kecewa. Jadi apa yang saya inginkan tuh tidak sesuai gitu loh, malah mendapat seperti ya ini pecahan genteng ini dan botol ini. Mau melanjutkan ke hukum, proses hukum? Kalau saya pribadi nggak usah lah, ini buat pembelajaran. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Pantauan di lokasi, Dodi telah dikeluarkan dari ruang tahanan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Jember sekitar pukul 17.16 waktu Indonesia Barat. Pengusaha asal kota Semarang itu dijemput oleh pengacaranya Kristi H.V. Jakobus. Saat mengetahui wartawan dan meminta tanggapan, Dodi berjalan dengan cepat tanpa mau berkomentar. Sedangkan pengacara Jakobus sempat mengeluarkan pernyataan meski tidak berbicara banyak. Karena fakta hukum sudah membuktikan bahwa beliau tidak bersalah. Segala tuduhan-tuduhan yang dituduhkan ke beliau itu tidak terbukti secara yuridis ya. Apa ada langkah-langkah selanjutnya setelah pembebasan ini? Kami belum tahu, kami masih fokus untuk bersyukur dulu ini kami sudah bebas ya. Dodi ditahan sejak Selasa 11 Februari 2020 silam usai diperiksa penyidik dan ditetapkan sebagai tersangka oleh kejaksaan. Sekitar 7 bulan ia mendekam di balik sel tahanan. Sebagaimana diketahui, Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang terdiri dari Hizbullah Idris, M. Mahin, dan Elma Eliani memvonis bebas Dodi dalam persidangan yang digelar 15 September 2020 lalu. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Beberapa bulan terakhir ini, Bupati Jember Faidah semakin gencar membagikan kartu tani dan buku rekening bank kepada para petani se-Kabupaten Jember. Pembagian ini dilakukan di hampir seluruh kantor desa. Akan tetapi nasib para petani di Jember justru tidak semakin baik. Pupuk yang semakin langka membuat kaum tani semakin terpuruk. Mereka kecewa terhadap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah karena selalu lamban dalam menangani masalah kelangkaan pupuk tersebut. Ketua Kelompok Sekar Tani 1 Puger Kulon Rois menilai kartu tani ternyata kurang berguna dan terkesan dipaksakan. Bahkan hanya sekitar 30% saja petani di Jember yang sudah menerima kartu tani tersebut. Sehingga sekitar 70% lainnya belum memiliki kartu tani karena instansi terkait ternyata belum siap untuk merealisasikan program tersebut.
Parahnya, seluruh kartu tani yang dibagikan oleh Bupati ternyata hingga kini saldonya masih nol sehingga jelas tidak bisa digunakan. Kami menyikapi dengan adanya kartu tani, Pak. Dengan adanya kartu tani yang semua birokrasi belum siap. Yang jelas, bank untuk menerbitkan kartu tani belum siap, satu. Kedua, bank juga belum siap menerbitkan IDC di kios-kios untuk alat geseknya. Yang ketiga, pupuk kuota Jember itu urea sudah habis. Jadi dengan adanya kartu tani dipaksakan untuk diberlakukan itu adalah membunuh petani untuk sementara itu. Berarti 70% petani belum punya kartu tani. Ini mengapa sampai terjadi seperti itu mulai tahun 2017 sampai tahun 2020. Ini sistem ERDKK dan bank yang pegang kendali belum siap. Yang satu itu. Yang selanjutnya, seluruh kartu tani yang dibagikan oleh Bupati itu saldonya nol. Petani belum ada yang ngisi. Kalau beli pupuk saldonya nol juga tidak bisa beli pupuk, satu. Yang kedua, pupuk ureanya untuk Kabupaten Jember sekarang kosong. Apa yang mau ditebus? Dari Jember, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. 100 lebih warga disabilitas yang tergabung dalam Persatuan Penyandang Disabilitas Center Advokasi atau Perpenca Jember pada hari Sabtu 19 September 2020 mengadakan gerakan bersih-bersih sampah sedunia atau World Clean Up Day di Pantai Asmara, Watu Ulo, Kecamatan Ambulu. Mereka membawa kantong plastik dan memunguti sampah-sampah yang berserakan di pantai selatan Jember tersebut. Mayoritas sampah tersebut merupakan sampah dari wisatawan yang dibuang sembarangan. Aksi ini mereka lakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Meski mereka tergolong warga berkebutuhan khusus atau disabilitas, namun mereka mampu dan bisa bermanfaat, salah satunya turut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Mereka berharap kepada masyarakat, khususnya para wisatawan, agar tidak membuang sampah sembarangan karena sangat mengganggu kelestarian dan keindahan alam. Adalah tujuannya untuk sosialisasi keberadaan disabilitas kepada masyarakat. Jadi sehingga masyarakat itu terbiasa dengan keberadaan kami disabilitas, bahwa disabilitas itu sama dengan yang lain sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang punya hak yang sama dan kewajiban yang sama. Untuk anggota kami dalam tujuannya adalah untuk memotivasi kepada teman-teman bahwa kita tidak sendiri. Kita ini disabilitas ini banyak dan kita juga bagian dari masyarakat, sehingga kita punya kewajiban juga untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kegiatan ini kita sampai tadi malam itu yang mendaftar sekitar 150 anggota, tersebar dari 31 kecamatan di Jember. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan yang ada di Bangsal Sari ini merupakan satu di antara 7 puskeswan yang ada di Kabupaten Jember. Biasanya hewan yang dibawa ke tempat ini merupakan hewan peliharaan kesayangan seperti kucing, anjing, dan kera. Selain itu, puskeswan juga melayani hewan ternak seperti sapi, kuda, kambing, babi, dan unggas. Kepala Puskeswan Bangsal Sari, Rifki Nugroho, mengatakan, pelayanan kesehatan yang diberikan secara gratis ini meliputi konsultasi, pengobatan, pemberian vitamin, vaksin rabies, obat cacing, dan gunting kuku. Meskipun masih minim sarana dan prasarana, namun Puskeswan berupaya keras agar tetap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang memiliki hewan kesayangan. Namun untuk sementara, layanan bedah dan rawat inap masih ditiadakan karena masih kekurangan pegawai. Secara umum untuk hewan kesayangan yang biasa datang ke Puskeswan adalah kucing, kemudian anjing, ayam, dan hewan peliharaan lain yang biasa dipelihara oleh masyarakat. Hewan ternak biasanya yang sering kita layani adalah sapi, kemudian ternak manusia kecil seperti kambing, domba, kuda, dan maupun peternakan unggas yang di sana kami memberikan pelayanan aktif, yaitu kami datang berkunjung ke
ke sana dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sementara itu, salah satu warga dari Desa Karangsono, Kecamatan Bangsal Sari, Tiara, mengaku rutin membawa hewan peliharaannya yaitu kucing ke Puskeswan Bangsal Sari. Menurutnya, pelayanan yang diberikan oleh dokter dan para medis sangat bermanfaat untuk hewan kesayangannya tersebut. Ini cek ini kesehatannya aja, soalnya habis operasi itu sama ngecek luka jahitannya apa sudah nyatu. Yang anaknya itu sering muntah gitu, kalau yang induknya ini sudah dioperasi kemarin. Pelayanannya sangat bagus, ramah, dokternya juga ramah. Gratis, yang ini gratis. Dari Bangsal Sari, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Sekitar 700 pemuda usia produktif dari berbagai daerah mengikuti pendidikan dan latihan dasar Barisan Ansor Serbaguna atau Diklatsar Banser yang digelar di lereng selatan Pegunungan Argopuro, tepatnya di Desa Badean, Kecamatan Bangsal Sari, Jember. Selain dibekali dengan pemahaman Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, An-Nadiyah dan nasionalisme, mereka juga mendapatkan pendidikan semi-militer, sehingga digembleng secara fisik dan mental, serta dibekali dengan kemampuan bela diri. Setiap tahun, antusias masyarakat Jember untuk menjadi anggota pasukan khusus NU tersebut memang selalu mengalami peningkatan secara signifikan. Di tahun 2019 silam, jumlah peserta mencapai 500 orang. Sedangkan di tahun 2020 ini jumlah peserta mencapai 700 orang atau meningkat sekitar 40%. Menurut Ketua GP Ansor Jember, Gus Ayub Junaidi, tingginya animo masyarakat untuk bergabung dengan Banser disebabkan oleh persepsi publik tentang Banser yang dinilai sangat aktif dan istiqomah dalam menentang kelompok intoleran yang terus mengancam kerukunan umat beragama di tanah air. Banser yang baru, insya Allah yang sudah ada ikut ini sekitar 700 calon Banser. Dan moga para calon Banser ini bisa mengikuti Diklatsar secara baik dan pulangnya bisa menjadi kader-kader tangguh untuk menjaga alim ulama dan NKRI yang hari-hari ini dalam situasi seperti ini perlu bersama-sama kita jaga kebersamaan agar negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa terjaga dengan baik. Terkait dengan protokoler sendiri? Protokoler kesehatan, alhamdulillah kita sesuai dengan arahan dari pemerintah, mulai jaga jarak, memakai masker, sebelum memasuki base camp juga kita semprot dengan desinfektan, juga kita melakukan pengecekan suhu badan secara rutin. Diharapkan para kader Nahdlatul Ulama ini bisa semakin bermanfaat untuk umat dan NKRI. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan.